Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan lanjutkan pada video part 6 untuk materi turunan, dan nanti yang akan kita bahas di sini adalah fungsi naik, fungsi turun, dan titik stasioner. Tapi sebelum masuk ke permasalahan, Bapak akan menjelaskan apa itu fungsi naik, apa itu fungsi turun, dan titik stasioner terlebih dahulu. Dan nanti apa hubungannya dengan turunan. Nah, sekarang perhatikan grafik fungsi pertama, yaitu di sini kita memiliki fungsi x kuadrat ditambah 2x min 8. Saat digambar akan membentuk grafik bentuknya seperti ini. Nah, sekarang perhatikan. Kita mulai dari yang namanya fungsi naik dan fungsi turun. Sebuah grafik itu berjalan dari sebelah kiri. Nah, awal mula grafik itu dimulai dari kiri. Nah, saat kita perhatikan dari sebelah kiri, posisi grafik itu akan membentuk atau mengarah pada kondisi turun. Lalu nanti setelah melewati min 1, dia akan posisi naik. Nah, dari tidak berhingga sampai min 1, dia disebut sebagai fungsi turun. Lalu setelah melewati min 1, dia naik ke atas, dan ini disebut sebagai fungsi naik. Nah, jadi apa itu fungsi naik dan fungsi turun? Fungsi naik adalah kondisi di mana grafik itu berjalan naik ke atas. Sedangkan fungsi turun itu adalah posisi di mana grafik berjalan turun ke bawah. Nah, selain itu, ada juga yang namanya titik stasioner. Apa itu titik stasioner? Titik stasioner itu adalah titik balik, atau kita biasa menyebutnya sebagai titik puncak. Tetapi itu hanya untuk fungsi kuadrat. Nanti kalau fungsi pangkat 3 tentu saja bukan puncak. Nah, jadi kita menggunakannya istilahnya titik balik, di mana dari fungsi turun dia akan melewati titik stasioner untuk menjadi fungsi naik. Nah, dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan dari gambar ini, gitu ya. Dimana untuk x yang kurang dari min 1, interval x kurang dari min 1, karena sini ya. Nah, yang kurang dari min 1 itu merupakan fungsi turun. Jadi fungsi turun intervalnya adalah x kurang dari min 1. Jadi fungsi turunnya itu intervalnya x kurang dari min 1. Artinya semua titik yang kurang dari min 1 itu nanti fungsinya akan menjadi turun. Sedangkan fungsi naik intervalnya adalah x lebih besar dari min 1. Jadi saat dia lebih besar dari min 1, maka dia akan membentuk fungsi naik. Lalu titik stasioner. Titik stasioner itu adalah ini, min 1, min 8. Dan ada nilai stasioner. Apa itu nilai stasioner? Nilai stasioner adalah bagian dari y pada titik stasioner. Jadi ini adalah x, ada y. Nah, bagian y-nya itu adalah nilai stasioner. Jadi kalau min 1, min 8, nilai stasionernya adalah min 8. Nah, itulah yang disebut sebagai fungsi naik, fungsi turun, dan titik stasioner. Jadi kalau fungsi turun itu memiliki interval kurang dari min 1 untuk fungsi x kuadrat plus 2x min 8. Sedangkan untuk fungsi naiknya itu yang lebih besar dari min 1. Titik stasionernya adalah min 1, min 8. Nilai stasionernya min 8. Nah, sekarang kalian perhatikan fungsi kedua, yaitu adalah fungsi
fx sama dengan x pangkat 3 min 3x. Di sini dia akan membentuk sebuah fungsi atau grafik yang bentuknya seperti ini. Nah, dari sini, dari grafik fungsi x pangkat 3 min 3x, kalian bisa lihat bahwa pertama, dari tidak berhingga sampai dengan min 1, dia fungsinya adalah fungsi naik. Lalu setelah min 1, dia fungsinya menjadi fungsi turun sampai dengan 1. Nah, setelah 1 dia berubah lagi jadi fungsi naik. Sehingga intervalnya Bapak singkat saja ya, interval fungsi naik. Interval fungsi naik di sini ada dua, yaitu dari tidak berhingga sampai dengan negatif 1 dan dari 1 sampai positif tidak berhingga. Sehingga kita tuliskan interval fungsi naik adalah x kurang dari min 1 atau x lebih besar dari 1. Interval fungsi naik. Sedangkan interval fungsi turunnya interval fungsi turunnya itu berada antara min 1 sampai dengan 1. Nah, ini kan dia turun seperti ini. Jadi min 1 kurang dari x kurang dari 1. Nah, lalu selanjutnya kita membahas titik stasioner. Untuk fungsi pangkat 3, dia akan memiliki dua buah titik balik. Jadi ada titik balik pertama dan titik balik kedua. Biasanya yang lebih tinggi itu yang disebut sebagai maksimum, sedangkan yang di bawah itu disebut sebagai minimum. Jadi titik stasioner untuk fungsi pangkat 3 itu ada dua, yang maksimum dan minimum. Nah, di sini titik stasionernya adalah min 1,2 dan 1,-2. Jadi titik stasioner stasionernya adalah min 1,2 dan 1,-2. Sedangkan nilai stasionernya adalah 2 dan min 2. 2 nanti adalah yang maksimum, min 2 adalah yang minimum. Seperti itu. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah kalau yang diketahui hanya fungsinya saja, kita tidak tahu gambarnya. Bagaimana kita akan menentukan yang namanya fungsi naik, fungsi turun, titik stasioner. Nah, di sini kita akan menggunakan turunan sebagai dasar untuk mencari sebuah fungsi naik, fungsi turun, dan titik stasioner. Jadi, untuk fungsi naik, maka dia bisa dicari tanpa menggambar menggunakan rumus turunan pertama x itu harus lebih besar dari 0. Kalian nanti akan menemukan fungsi naik, interval fungsi naik. Lalu, untuk fungsi turun, itu adalah turunan pertama x kurang dari 0. Dengan rumus itu, maka nanti kalian akan bisa menentukan interval fungsi turun. Sedangkan untuk titik stasioner, dasarnya adalah turunan pertama x sama dengan 0. Oke, itu adalah penjelasan tentang fungsi naik, fungsi turun, dan titik stasioner. Pada video selanjutnya, nanti Bapak akan tunjukkan contoh bagaimana mencari fungsi naik, fungsi turun, dan titik stasioner. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.